Dalam game Kasparov versus Ulf Anderson, kita akan melihat bagaimana pion sentrum dikorbankan demi membuka diagonal dan jalur di sentrum. Kasparov sebagai putih memulai dengan D4, kuda F6, C4, pion E6, kuda F3, pion B6, disusul pion A3, gajah B7, kuda C3, kuda E4, pertukaran kuda, kemudian kuda mengusir gajah. Ulf Anderson tidak membawa gajahnya mundur ke B7, tapi gajah G6. Kasparov melihat gajah Anderson telah meninggalkan penjagaan terhadap main diagonal, dan dia mendorong pion G3, mengambil alih penguasaan main diagonal dengan gajah fianchetto. Ulf Anderson melangkah kuda C6, pion E3, pion A6, direspon dengan pion B4, lalu pion ke B5, pertukaran pion. Kasparov tidak mengambil pion, sebab Anderson bisa merebut kembali pionnya dengan kuda kali pion. Setelahnya, Kasparov memiliki pion Isolani di jalur A. Pion ini menjadi pion lemah. Kasparov memilih gajah B2, kuda mundur sambil melindungi pion, lalu pion H4, pion H6, dan sebuah pengorbanan pion dari Kasparov, pion D5. Ada 3 tujuan dari pengorbanan ini. Yang pertama, membuka main diagonal bagi gajah B2. Yang kedua, Kasparov ingin mendapat tempo pengembangan gajah di G2. Dan yang ketiga, di waktu berikutnya Kasparov akan membuka jalur E. Setelah Ulf Anderson mengambil pion, Kasparov menempatkan gajah di G2 dengan tempo menyerang pion. Ulf Anderson mempertahankan pion, dan ini menutup jalan bagi kuda menempati petak C6. Kemudian Kasparov rokade, pion F6. Ulf Anderson terlalu banyak menggerakkan pion. Dia tidak menyadari bahwa rajanya masih berada di tengah papan. Kasparov lalu melakukan shadowing terhadap raja dengan benteng. Gajah E7 bersiap rokade, tapi Kasparov menekan gajah dengan menteri, dan secara tidak langsung menekan pion G7. Raja F7, lalu pion menyerang gajah, gajah mundur, pion E4. Sekarang Kasparov membuka jalur bagi benteng. Melalui jalur ini dia akan menyerang raja. Dengan terbukanya jalur, maka membuka peluang untuk melancarkan serangan kombinasi. Anderson mengambil pion, gajah kali pion, menawarkan pertukaran gajah dengan 2 tujuan. Yang pertama, menghilangkan kontrol gajah atas petak terang, khususnya petak G6. Yang kedua, setelah pertukaran gajah, kuda menduduki petak E4, mengontrol petak D6, dan membantu gajah mengeksploitasi petak gelap dengan tahap awal menekan pion F6. Dari sini kombinasi bisa terjadi. Ulf Anderson melangkah kuda C8, benteng D1, kedua benteng Kasparov menguasai sentrum. Sebaliknya, benteng Anderson masih berada di tepi papan. Sekarang pion D7 mendapat serangan 2 kali. Anderson lalu melindungi pion dengan benteng. Dan sebuah pengorbanan kuda dilakukan Kasparov. Pengorbanan untuk menghancurkan sayap raja. Pion kali kuda, menteri skak, langkah paksaan dari Kasparov, raja F8, lalu gajah dialihkan menekan pion. Pion ini hanya dijaga oleh benteng. Dan ini semakin menyulitkan posisi hitam. Sebab selain hitam harus menyerahkan bentengnya, Kasparov juga bisa menciptakan pion bebas di jalur H yang sangat superior.
Ulf Andersen mendorong pion D5, memberi tugas bagi benteng sebagai perwira bertahan di baris ke-7. Kasparov terlebih dahulu melakukan manuver benteng. Kuda D6, benteng G4, dengan ancaman menteri Skak mendapat benteng, direspon oleh Ulf Andersen dengan kuda F7, menambah perlindungan terhadap pion. Gajah mengambil pion sambil melakukan skak. Benteng kali gajah akan berakibat skak mat di G8. Dan jika kuda kali gajah, menteri skak, raja lari, menteri kali benteng, raja D7, menteri kali kuda. Putih memiliki keunggulan sangat signifikan. Ulf Andersen memilih melarikan rajanya ke E8. Gajah G7, sebuah ancaman terhadap benteng, mengakhiri perlawanan Andersen. Sebab Kasparov memiliki pion bebas yang akan didorong. Selain dari itu, kuda dan gajah mendapat pining dari menteri dan benteng.